Ada saat dalam hidup ketika manusia berhenti bertanya untuk mencari jawaban dan mulai bertanya untuk memahami posisi dirinya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu terdengar keras. Ia muncul dalam jeda, dalam kelelahan, dalam keheningan setelah kegaduhan. Dari sanalah kesadaran mulai bergerak, bukan sebagai kepastian, melainkan sebagai perjalanan. Kemuliaan dalam perjalanan ini perlahan kehilangan atribut-atribut luarnya. Ia tidak lagi berdiri di atas harta, kekuasaan, atau pengaruh. Semua itu tampak seperti bayangan yang bergeser mengikuti cahaya. Kemuliaan yang sejati justru hadir sebagai sikap batin, keberanian untuk berpaling dari hasrat yang buta, dan kesetiaan untuk menanggung kesukaran tanpa merasa perlu dirayakan. Manusia sering mengira bahwa menjadi diri sendiri berarti mengikuti segala dorongan yang lahir dari dalam. Padahal diri bukanlah satu lapisan. Ia terdiri dari naluri mentah, luka lama, ambisi, ketakutan, dan potensi yang belum disentuh. Menerima diri bukan berhenti pada apa adanya, melainkan mengakui apa yang ada sebagai bahan mentah untuk diolah. Seekor ikan tidak menjadi hina karena ia tidak bisa terbang. Ia justru menjadi utuh ketika ia setia pada air dan mengarungi samudera tanpa iri pada langit. Seekor burung tidak kehilangan makna karena ia tidak bisa menyelam. Ia menemukan dirinya dalam tarian udara. Kekeliruan manusia seringkali bukan pada keterbatasannya, tetapi pada keinginannya untuk hidup di wilayah yang bukan miliknya. Melampaui diri bukan berarti meninggalkan batas, melainkan memahami batas secara mendalam. Batas bukan tembok yang menahan pertumbuhan, tetapi garis orientasi yang memungkinkan arah. Disiplin dalam pengertian ini bukan pengekangan, melainkan bentuk tertinggi dari kebebasan yang sadar. Kebebasan sering disalahartikan sebagai kemampuan melakukan apapun tanpa konsekuensi. Namun hidup tidak mengenal kebebasan semacam itu. Setiap pilihan menuntut tanggung jawab. Manusia tidak bebas karena ia bisa segalanya, tetapi karena ia bersedia menanggung akibat dari apa yang ia pilih. Hidup tidak memberi jawaban sebelum ujian. Ia melemparkan manusia ke dalam situasi yang tidak dimengerti, seringkali menyakitkan, seringkali membingungkan. Pemahaman datang belakangan, sebagai hasil dari bertahan, bukan sebagai hadiah. Dalam perjumpaan dengan dunia, manusia bertemu dengan hal-hal yang memeluk dan menusuk. Benda, makhluk, peristiwa, bahkan keheningan. Semuanya hadir bukan untuk menyenangkan atau melukai, tetapi untuk mengungkap sesuatu. Rasa sakit dan bahagia bukan sifat realitas, melainkan resonansi batin. Tidak semua orang ditakdirkan menempuh jalan yang sama. Dunia tidak memerlukan keseragaman, melainkan keharmonian. Tugas manusia bukan meniru perjalanan orang lain, tetapi mengenali perannya sendiri dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Tujuan hidup bukan pencapaian individual yang terisolasi. Ia adalah keterlibatan sadar dalam tatanan yang lebih luas. Bahkan ketika seseorang merasa bertindak untuk dirinya sendiri, dampaknya selalu mengalir keluar, menjadi bagian dari muara kolektif yang tidak ia rencanakan sepenuhnya. Kemuliaan sejati bekerja dalam diam. Ia tidak menuntut pengakuan. Ia hadir dalam kesetiaan pada batas, keberanian menanggung konsekuensi, dan kesediaan mengolah pengalaman menjadi kebijaksanaan. Dari sanalah keharmonian lahir, bukan sebagai utopia, tetapi sebagai proses yang terus dijalani. Ada titik dalam perjalanan hidup manusia ketika ia berhenti menuntut dunia agar masuk akal, dan justru mulai mencurigai cara pandangnya sendiri. Pada titik ini, masalah tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang datang dari luar, melainkan sebagai cermin yang diam-diam menunjukkan posisi batin, di mana aku berdiri, dengan cara pandang seperti apa aku melihat, dan sejauh mana aku sungguh hadir dalam hidupku sendiri. Banyak orang menghabiskan hidupnya dengan menanyakan,
Mengapa ini terjadi padaku? Padahal pertanyaan yang lebih jujur adalah, dari sudut mana aku sedang memandang? Sebab hidup, seperti guru yang keras dan irit kata, hampir tidak pernah memberi jawaban sebelum ujian. Ia justru melemparkan manusia ke dalam jurang tanpa penjelasan, membiarkan ia panik, bertahan atau hancur, dan hanya setelah ia keluar, dengan luka atau dengan kebijaksanaan, barulah makna itu perlahan dapat dibaca. Bukan karena hidup baru menjelaskan, melainkan karena manusia baru cukup diam dan cukup dewasa untuk memahami. Dalam proses itu, gagasan tentang kemuliaan ikut runtuh dan dibangun kembali. Kemuliaan yang selama ini disandarkan pada kekayaan, kekuasaan, atau pengakuan tampak semakin rapuh karena bergantung sepenuhnya pada sesuatu yang berada di luar kendali diri. Yang hari ini diagungkan, besok bisa dilupakan. Maka kemuliaan bergeser dari wilayah kepemilikan menuju wilayah kesetiaan. Setia pada peran yang disadari, setia pada batas yang dipahami, dan setia untuk tetap disiplin meski kebebasan menawarkan segala bentuk kepuasan instan. Kesetiaan semacam ini tidak heroik, tidak dramatis, bahkan sering tidak terlihat. Namun justru di sanalah martabat manusia berdiri paling tegak, bukan karena ia bisa melakukan segalanya, tetapi karena ia memilih untuk tidak melampaui batas yang merusak dirinya sendiri. Menjadi diri yang otentik dalam pengertian ini sama sekali bukan tindakan pasif. Ia bukan sikap menerima apa adanya, lalu berhenti bergerak. Justru sebaliknya, ia adalah kerja batin yang melelahkan, mengenali sifat dasar, kecenderungan, luka, dan potensi, lalu mengolah semuanya dengan kesadaran. Analogi ikan dan burung menjadi jelas di sini. Seekor ikan tidak menjadi bebas dengan memaksakan diri terbang. Ia menjadi bebas justru ketika ia memahami bahwa air adalah dunianya, napasnya, batasnya. Dengan kesadaran itu, ia bisa mengarungi samudera tanpa iri pada burung. Dan burung dengan cara yang sama menjadi utuh bukan dengan menyelam, melainkan dengan menari di udara. Tragedi manusia seringkali lahir bukan karena keterbatasan, melainkan karena penolakan terhadap kesejatian dirinya sendiri. Namun memahami batas bukan berarti terpenjara olehnya. Kebebasan yang matang bukanlah ketiadaan batas, melainkan kemampuan menanggung konsekuensi dari setiap pilihan. Manusia bebas bukan karena ia dapat melakukan segalanya, tetapi karena ia tahu apa yang sedang ia lakukan dan bersedia bertanggung jawab sepenuhnya. Disinilah kebebasan dan disiplin berhenti saling bertentangan. Kebebasan tanpa tanggung jawab adalah ilusi, sedangkan tanggung jawab tanpa kebebasan adalah penindasan. Keduanya hanya menemukan maknanya ketika manusia sadar akan posisinya, siapa dirinya, apa perannya, dan sejauh mana ia bertanggung jawab atas dampak tindakannya. Segala sesuatu yang ditemui manusia di sepanjang jalan, benda, peristiwa, orang lain, bahkan hal-hal yang tampak sepele, sesungguhnya tidak datang untuk memeluk atau menusuk. Semua itu hanya hadir. Rasa sakit dan kebahagiaan adalah tafsir batin manusia sendiri. Ketika seseorang berhenti mempersonalisasi segalanya sebagai serangan atau hadiah, pengalaman hidup berubah menjadi sumber pemahaman. Luka tidak lagi sekadar penderitaan, dan kebahagiaan tidak lagi sekadar kenikmatan. Keduanya menjadi bahasa yang mengajarkan sesuatu tentang diri dan tentang dunia. Pada akhirnya, kesadaran ini membawa manusia pada pemahaman yang lebih sunyi, namun mendasar. Hidup tidak pernah sepenuhnya individual. Setiap langkah, sekecil apapun, memiliki gema. Tujuan hidup bukanlah kemenangan pribadi yang terisolasi, melainkan kontribusi pada keharmonian kolektif. Bahkan ketika seseorang merasa sedang berjalan sendirian, tidak semua orang ditakdirkan menempuh jalan yang sama, dan tidak semua harus saling memahami.
cukup jika masing-masing mengenali perannya dan menjalaninya dengan baik. Dalam kesadaran itulah, kemuliaan, kebebasan, dan makna tidak lagi menjadi konsep yang diperdebatkan, melainkan sikap hidup yang dijalani, diam-diam, konsisten, dan utuh. Dalam kesadaran yang semakin jernih, manusia perlahan memahami bahwa dirinya bukan pusat semesta, tetapi juga bukan sekadar korban keadaan. Ia berada di antara dua kutub itu. Cukup kecil untuk tidak mengendalikan segalanya, namun cukup berdaya untuk bertanggung jawab atas sikapnya. Disinilah banyak orang tersesat. Mereka ingin menjadi segalanya sekaligus, atau sebaliknya, menyerahkan seluruh hidup pada takdir tanpa keterlibatan batin. Padahal kebijaksanaan justru lahir dari penerimaan akan posisi ini, bahwa hidup tidak meminta manusia menjadi maha kuasa, tetapi juga tidak membenarkannya untuk menjadi pasif. Kesadaran akan posisi inilah yang menumbuhkan kerendahan hati tanpa kehilangan martabat. Seiring waktu, seseorang juga mulai menyadari bahwa konflik batin seringkali muncul bukan karena dunia terlalu keras, melainkan karena ekspektasi yang terlalu kaku. Manusia menuntut hidup agar berjalan sesuai skenario yang ia bayangkan, lalu kecewa ketika realitas menyimpang. Namun realitas tidak pernah berjanji untuk mematuhi imajinasi manusia. Ia hanya bergerak, dan manusia dipaksa untuk bergerak bersamanya atau tertinggal. Ketika ekspektasi dilonggarkan dan diganti dengan kesiapan batin, penderitaan tidak selalu lenyap, tetapi ia kehilangan racunnya. Yang tersisa adalah kejernihan untuk melihat apa yang bisa dilakukan, bukan sekadar apa yang seharusnya terjadi. Pada tahap ini, ironi kehidupan menjadi semakin jelas. Banyak hal yang dulu dikejar dengan penuh ambisi justru terasa hampa ketika berhasil diraih, sementara hal-hal yang diterima dengan lapang dada justru meninggalkan makna yang paling dalam. Ironi ini bukan ejekan hidup, melainkan undangan untuk meninjau ulang arah. Ia mengingatkan bahwa nilai tidak selalu sejalan dengan hasrat, dan kepuasan tidak selalu identik dengan pemenuhan keinginan. Dari sini, manusia belajar membedakan antara apa yang menyenangkan dan apa yang menumbuhkan, antara apa yang menghibur dan apa yang membentuk. Akhirnya, perjalanan batin ini tidak berujung pada kesimpulan yang spektakuler, melainkan pada ketenangan yang bersahaja. Tidak ada janji bahwa hidup akan menjadi mudah, tetapi ada keyakinan bahwa hidup bisa dijalani dengan utuh. Dengan mengenali batas, menerima kesejatian diri, menanggung konsekuensi pilihan, dan menjalankan peran dengan sadar, manusia tidak lagi sibuk mencari makna di luar dirinya. Makna hadir dalam cara ia berdiri, melangkah, dan merespons dunia. Bukan sebagai pemenang, bukan sebagai korban, melainkan sebagai bagian yang sadar dari keseluruhan yang lebih besar. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa juga memberikan wawasan.